sebetulnya aku sekalian mau ngejawab pertanyaan Are yang kemarin dia sempat nanya kalau yang S-nya besar itu gimana, ada atau enggak, masih dipakai atau enggak gitu. Sebetulnya ada ya, hari ini kita baru mau mempelajarinya. So, temanya ini adalah temanya adalah unread. Unread ini artinya adalah sapaan. Unread. Nah, si unread ini akan terbagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama, kok dia nggak muncul? Yang pertama ada dalam bentuk yang informal. Nih, ada dalam informal. Lalu yang kedua dalam bentuk yang formal. Oke, nah untuk masing-masing informal dan formal ini, mereka itu juga ada untuk yang satu orang atau lebih dari satu orang. Ada yang untuk atau sapaannya itu untuk yang singular, dan ada yang bentuk plural. Kalau untuk informal yang singular, kita bisa panggilnya kamu. Sedangkan kalau yang informal bentuknya plural, pakainya kalian. Pakainya yang ir. Gitu ya. Sapaan-sapaan informal ini ditujukan untuk siapa aja sih? Ini untuk yang informal ditujukannya untuk misalnya ke Freunde. Freunde ini ditujukan ke Freunde. Ini adalah teman-teman. Ke teman-teman. Atau ke familia, ke keluarga. Atau bisa juga ke anak-anak, ke kinder. Atau pokoknya yang usianya itu di bawah kita ya. Gitu. Nah, kenapa kok familia itu juga masuk ke dalam bentuk yang informal? Karena pada kenyataannya orang-orang di sana itu manggil kakek neneknya, ayah ibunya, tante pamannya juga langsung pakai sapaan kamu gitu. Manggil kamu pakai namanya aja, nggak ada yang bilangnya muter, vater gitu. Nggak, mereka langsung pakai namanya aja. Gitu. Lalu normalnya kalau kita mau pakai yang informal, sapaan informal, kita itu yang kita panggil hanya for namanya aja, nama depannya. Nah, hal ini yang juga berlangsung di kelas kita sekarang. Kita pakai sapaan yang informal. Kita panggilnya kan for nama. Atau kemarin ada beberapa yang pakainya tuh nama-nama panggilan gitu ya, bukan nama depan. Terus sekarang kita mau ke bagian yang formal. Kalau formal itu bagaimana? Kalau yang formal, kita hanya menggunakan satu, yaitu pakai kata lagi. Tapi Z-nya itu S-nya besar sekarang. Kalau yang kemarin kita pelajarin kan S-nya kecil semua ya. Z yang she atau Z yang D kan dia kecil. Tapi kalau yang S-nya besar itu artinya adalah mau bentuknya singular atau bentuknya plural, dia tuh sama-sama Z. Itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih Anda atau Anda sekalian gitu kurang lebihnya ya kalau di bahasa Indonesia ini. Gitu. Nah, sapaan yang formal ini dipakainya dalam konteks apa? Dipakainya misal kalau kita mau misalnya kita mau menyapa bekante. Bekante ini adalah kenalan. Gitu, maksudnya ya tahu-tahuan nama doang gitu, tapi nggak yang kenal-kenal banget gitu ya bekante. Atau ketika di kolege
Kolega ini adalah rekan kerja. Sama rekan kerja ya kita panggilnya formal. Beda lagi kalau rekan kerja itu adalah teman kita sendiri, kita bisa aja pakainya yang informal. Tapi kalau rekan kerja yang nggak deket-deket banget, jangan pakai do ya. Tuh, terus selain kolega, kita juga ke fremde. Fremde itu artinya orang-orang asing. Asing, kita pakainya Z. Yang terakhir, kalau ada di lingkungan akademis atau di lingkungan kantor gitu ya. Misal, manggil chef ke bos atau ke profesornya. Gini, profesor. Kalian juga pakai ini. Lalu, sapaan adalah kita akan pakai Herr. Herr untuk laki-laki, oder Frau. Lalu ditambahkan nama. Gini, biasanya kayak gini. Tuh, jadinya apa ya, kalau nanti kalian nggak tahu nama belakangnya, ya nggak perlu panggil Herr atau Frau gitu, karena normalnya dia akan disambungin sama nama belakang gitu. Makanya di sini kan aku nggak menampilkan nama belakang aku pun nggak kasih tahu nama belakang aku siapa, makanya manggilnya ya nggak usah pakai Frau, panggil nama aja. So, seperti itu. Oke, sampai di sini tentang yang sapaan, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau disampaikan gitu? Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan, ini aku tambahin catatan yang kemarin ya. Sebentar, karena kita ketemu ada Z sekarang, Z yang S-nya besar, ada. Masuknya di mana itu Z yang S-nya besar? Z yang S-nya besar itu nanti masuknya di sini. Dia itu akan Z U yang formal Anda. Endungnya dia akan EN. Dan Zainnya dia juga akan berupa Z. Gitu. Makanya biasanya tuh Z Anda itu ditulis atau digabungkan bersama Z yang mereka. Cuman buat penulisannya aja sih. Ya, maksudnya gini. Biar nggak panjang-panjang banget karena endung dan zainnya sama, kita bisa mengelompokkannya gini. Di RZS du, RZS, wir, dan Z. Kayak gini, nanti kalau mau ditulisnya lebih pendek, boleh digabungkan aja ya, RZS dan Z-nya digabungkan. Mereka sama kan, endungnya sama, terus zainnya juga sama. Gitu. Oke, nah sekarang kalau timbul pertanyaan, terus gimana dong? Ini sekarang kita punya ada Z yang dua-duanya sama. Endungnya sama, zainnya juga sama. Gimana caranya buat ngebedain? Caranya adalah kita lihat konteksnya aja. Gitu, karena kalau secara gramatik kan mereka kelihatannya sama kan dua-duanya. Jadi kita lihat dari konteksnya aja. Ini merujuk kepada siapa sebetulnya. Kita butuh yang formal pakai Z yang besar atau pakainya mereka nih. Gitu. Nah, kalau Z yang besar ini mau dimanapun tempatnya, dia harus selalu besar ya tulisannya karena Anda. Gitu. Tapi kalau yang Z she dan Z yang they, mereka juga bisa besar hanya jika setelah titik. Karena kan semua kata kalau setelah titik kan pasti hurufnya besar kan. Itu hanya jika itu doang. Selain itu mereka dua-duanya harus tulisnya kecil. Z yang she atau Z yang they. Ditulisnya kecil. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau screenshot dulu yang ini, silakan ya.
Arinda, Ya. saya ketinggalan tentang Z dan penggunaan Z dan Z yang huruf kecil dengan huruf besar. Boleh diulangi sebentar? Oh ya. Tuh, yang ini ya. Yang ini tuh kemarin kita belajarnya, mana jadi hilang ya. Nah, kalau ini kemarin tuh kita belajarnya Z-nya kan ada yang S-nya kecil. Nah, kalau yang S-nya kecil, yang endungnya EN dan zainnya zin, itu tuh artinya mereka. Gitu. Tapi kalau yang Z, yang S-nya besar, tuh dia Anda artinya. Dan keduanya ini, Z yang mereka dan Z Anda punya endung dan zain yang sama. Gitu. Jadi, kalau sama endung sama zainnya, gimana dong caranya kita ngebedainnya gitu. Kapan kita pakainya mereka, kapan pakainya Anda. Nah, jawabannya kita lihat dari konteksnya. Itu satu-satunya cara sih, kita ngelihat dari konteksnya. Apakah kalimatnya itu merujuk kepada mereka atau merujuk kepada seseorang atau pokoknya yang kita butuhnya tuh sapaannya formal. Gitu. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan lagi? Sean good ya. Kalau tidak ada, sekarang kita mau ke latihannya. Oke, ini ada di latihan di Seite 15, halaman 15, Seite 15. Tuh, misal ini. Ada dialog 1. Kita tentukan dulu ya, apakah dia pakainya yang formal atau yang informal. Nih, yang dialog 1. Michael und ich am Telefon. Antara Michael dan ich. Kira-kira ini pakainya yang apa sapaannya? Yang informal atau yang formal? Beta tadi kayaknya Mei mau jawab ya. Gimana Mei? Yang informal. Oh ya, yang informal. Informal. Oke, kalau yang dialog zwei, kira-kira pakainya apa nih? Der Professor und ich an der Uni. Pakainya apa kira-kira? Ini baru yang formal. Tahu ya, pakainya yang formal. Dialog 3, der Vater und die Tochter am Telefon. Vater itu father ya, Tochter itu anak perempuan. Pakainya apa ini? Sapaannya? Informal. Informal. Yang informal. Oke, sekarang ini yang dialog dry dia nyambung sama halaman berikutnya ya. Nyambung sama, nah ini, sisa sedikit. Yang dialog via, zwischen Petra, Sasha, und ein Mann auf der Straße. Petra, Sasha, dan seorang pria di jalan. Pakainya formal nggak sih? Ya, karena fremde ya. Ya. Yang terakhir, Alex, Robin, und Selina im Restaurant, im Supermarkt. Informal. Genau, dia pakai juga informal. Informal. Oke. So, sekarang coba kalian isi dulu ya dari dialog 1 sampai di dialog 5. Ini aku mau sambil ngejelasin. Ternyata sudah ada Lahem dan Ray. Kalian berdua bisa terlibat aktif di kelas kah? Atau mau dengarkan aja malam ini? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, yang lainnya bisa di-mute dulu ya. Aku mau jelasin materinya ke Ray.
atau dikecilkan volumenya biar nggak ganggu kalian. Oke, ini aku mau jawab pertanyaan yang kemarin. Kalau pakai Z yang S-nya besar, dipakainya di sini sekarang. Kita mau pakai, belajarnya temanya itu unread. Unread itu adalah sapaan. Sapaan terbagi jadi dua ini ya, ada informal dan ada formal. Dan masing-masing punya jenisnya yang singular dan plural. Kalau yang informal kita mau manggilnya ke satu orang, maka kita pakainya do. Kalau yang ke banyak orang, pakainya yang ir. Sedangkan kalau dalam konteks yang formal, kita cuma punya satu, yaitu pakai Z, yang S-nya besar. Artinya Anda. Mau dia singular atau dia plural, pakainya pasti Z. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih jadinya Anda dan Anda sekalian gitu ya. Anda sekalian kan biasanya dipakainya buat banyak orang. Gitu. Nah, konteksnya kalau untuk yang informal dipakainya buat beberapa orang ini. Ada Freunde, Familia, Kinder, dan pakainya for namanya aja, langsung pakai nama depan. Sedangkan kalau yang jenisnya formal, dipakainya untuk orang-orang seperti ini, bekannte, kenalannya, kolega, fremde, atau dalam konteks yang di kantor atau di kampus ya, misalnya ada chef, ada profesor. Dan ketika kita panggil pakai formal, kita nggak bisa pakai nama depan. Itu kita harus pakai nama. Itu jadi Herr untuk laki-laki, Frau-nya untuk perempuan, dan pakai nama di belakang. Gitu. Nah, sekarang kita kan punya ada satu lagi subjek, ada Z, ada Anda, S yang besar. Gimana caranya kita memasukkan ke dalam tabel yang kemarin kita bikin. Nah, ini tentang personal pronomennya. Personal pronomennya itu dia akan masuk di bawah sini. Z yang Anda. Endungnya en, zainnya juga zin, sama. Gimana cara pakainya atau gimana cara ngebedainnya antara z, she, z, they, dan z, Anda. Kalau yang z, she udah pasti beda sendiri kan. Endungnya t, zainnya is. Tapi untuk yang Anda dan mereka, ngebedainnya gimana, cara pakainya seperti apa. Karena dilihat dari endung sama zainnya kan mereka sama. Dilihatnya itu satu-satunya cuman dari si konteksnya aja. Konteks kalimatnya itu butuhnya seperti apa. Apakah dia butuhnya sesuatu yang banyak orang, itu pakainya Z, atau merujuk kepada orang-orang tertentu aja. Atau maka dia pakainya yang Z Anda. Nah, Z yang S yang besar ini, dia tuh mau dimanapun tempatnya harus selalu besar. Nggak peduli mau di depan kah, di belakang, di tengah-tengah, pokoknya harus besar. Tapi untuk Z yang lain, Z yang she atau Z yang they, ya tulisnya kecil ya, kecuali dia di awal kalimat atau setelah titik, dia pasti S-nya besar. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau disampaikan lagi, Peter? Oke. Kalau sudah tidak ada, ini sekarang bisa lanjutin aja ngerjakan ya, atau mau screenshot dulu boleh. Mungkin tadi belum sempat screenshot. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau ngerjakan yang ini. Ini ada di Seite 15 di halaman 15. Ini tadi udah dibantu sama Mei buat menentukan sapaannya pakai apa. Informal, formal, informal. Yang dialog dry nyambung sama halaman berikutnya ya. Nih. Nah, dialog via-nya formal dan dialog verb-nya balik lagi jadi informal. Itu silakan diisi. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Syukur ya. Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan dictation.
Dedi mau bilang sesuatu? Nggak jadi. Nggak jadi, oke. Ada yang sudah selesai ngerjain ibunya? Belum ya, dilanjutin dulu. Oke, sudah selesai semuanya ya. Jessica, Denny, sama Mei sudah selesai? Oke, so. Oke, sekarang coba kita bahas dulu ya. Dari yang dialog lines. Dari Denny dulu, kita. Halo, Michael. Oh.
Hallo Michael, wo bist du? Wo bist du? Genau. Apa artinya nih? Halo Michael, kamu dari mana? Kamu dari mana itu? Woher? Oh yes. Oke. Kamu di mana? Kamu di mana? Betul. Oke. Jawabannya apa nih Jessica? Bitte. Jawabannya ich bin zu Hause. Was ist los? Artinya apa? Aku di rumah. Masih slow sih, ada apa gitu. Terus yang berikutnya ke Jos, Peter. Leren du gerade Mat? Peter? Leren du gerade Mat? Endungnya apa? Oke. ST. Ya, benar pakai ST ya. Lens tuh gerade Mathe. Mathe itu matematika ya. Gerade itu sekarang. Apa tuh kalau disambungin artinya? Apakah kamu belajar matematika? Ya, klar, ya tentu saja. Morgen ist die Prüfung. Morgen karena dia di awal maka jamnya besar ya. Padahal di sini artinya besok. Besok adalah ujian Prüfung. Prüfung itu exam. Oke, terus yang dialog 2. Peter Ray. Papa, one comes to von der Arbeit. Bukan. Dialog 2. Sorry. Guten Morgen, woher kommst du? Selamat Kenapa pagi, jadi? kamu mau kemana? Kenapa bisa gitu? Kenapa pakainya? Karena kan dia profesornya yang A nggak sih? Soalnya nggak jelas ya profesornya yang titik apa yang kotak. Kan kita bisa lihat dari kata kerjanya. Dilihat dari kata kerjanya. Tadi udah dibantu sama Mei pakainya formal. Nggak mungkin. Jadi profesornya dari Indonesia gitu. Ini kayaknya kan? Sorry? Ini kan profesornya yang nanya. Woher kommen Sie? Ya, woher kommen Sie? Di bawahnya apa nih, Mei? Kita Ich komme aus Indonesien. tuh artinya apa nih? I came from Indonesia. Terus berikutnya Jessica, kita Wo wohnen Sie just in Deutschland? apa artinya? Dan di mana kamu sekarang tinggal di Jerman? Anda ya? Ya, Pakainya Anda. Karena S-nya besar. Dibiasakan pakai Anda biar nanti nggak ketukar sama yang kamu yang. Terakhir apa, Denny? Ich wohne in Tiste. Artinya apa? Saya tinggal di Tiste. Genau, saya tinggal di Tista. Oke, terus yang dialog 3. Jos, Peter? Dialog 3. Papa,
wann kommst du von der Arbeit? Apa artinya? Kapan kamu akan pulang dari kerja? Betul, pulang dari kerja, Riz deh. Oke, terus di bawahnya Peter Ray. Ich bin schon unterwegs. Was machst du zu Hause? Heute? Hause? Unterwegs ini dia artinya OTW ya, on the way. Aku segera OTW. Kamu ngapain di rumah? Terus berikutnya May, bitte. Ich spiele mit Blena Gernade. Bis gleich, Papa. Apa artinya? I'm playing with Kenna right now. See you soon, Papa. Ya, good. Oke, terus di sini ada motion. Motion ini kalau kalian artikan harfiah itu ada artinya tikus kecil. Tapi tikus kecil itu sebetulnya adalah panggilan kesayangan buat anak-anak di Jerman. Walaupun bukan anaknya sendiri ya, walaupun bukan anaknya sendiri, kan kalau di Indonesia kita bilangnya apa ya, cantik, adik kecil gitu kan, manis gitu ya. Kalau di sana mereka biasanya pakai nama-nama hewan, salah satunya ini, namanya motion, tikus kecil. Oke, terus berikutnya yang dialog via Denny, minta Denny. Entschuldigung, was you can see. Excuse me, permisi. Kamu lagi cari apa? Ya. Anda mencari apa? Anda lagi cari apa? Ya, kayaknya. Terus yang berikutnya, Jessica, bitte. Wir suchen Adresse. Kennen Sie die Adresse? Oke. Kami mencari alamat. Apakah Anda tahu alamat ini? Betul. Terus bawahnya lagi ke Jos, bitte. Goethe Straße ist nicht weit. Die gehen geradeaus und dann links. Iya, betul. Oke, ini nicht weit itu tidak jauh ya, nicht weit. Tidak. Geradeaus itu lurus. Oke, silakan diartikan. Apa artinya nih, Jos? Suaranya masih di mute. Alamatnya tidak jauh. Dia tinggal lurus dan kemudian sebelah kiri. Betul ya, lurus habis itu ke kiri. Terus yang bawahnya Ray, bitte. Vielen Dank. Wohnen Sie auch in der Gartenstraße? Artinya? Terima kasih banyak. Apakah Anda juga tinggal di Jalan Garden? Oke. Terakhir May, bitte. Nein, wir wohnen hier in der Berliner Straße. Oh, sebentar. Ini kan yang putih si Petra dan Sasha. Berarti ini si Manu. Oh, berarti nein, ich wohne. Tidak, saya tinggal. We live in here in Berliner Straße.
live here in Berlinstraße ya. Oke, terus berikutnya yang dialog 5. Jessica, bitte. Halo Selina, bist du allein hier? Main Alan itu sendiri, ya. Selina, apakah kamu sendirian di sini? Oke, terus berikutnya Denny, bitte. Oh, halo Alex, halo Robin. Ya, ich bin allein. Was kaufst ihr denn? Oh, halo Alex, halo Robin. Ya, saya sedang sendirian. Kalian lagi beli apa? Terus yang selanjutnya Ray, bitte. Wir kaufen Obst und Gemüse hier. Und du, was kaufst du? Ada Kami, ups, ya. kami membeli apa itu? Buah dan Buah sayur. dan sayur di sini. Dan kamu beli apa? Betul. Oke, terakhir Jos, silakan. Ich kaufe Chips und Spargel. Genau. Ya, chips dan coklat. Saya membeli chips dan coklat. Ikut. Tuh, sekarang kita mau lanjutin lagi materinya ya. Sampai di sini yang soal-soal ini ada yang mau dibahas lagi? Udah schon klar? Cukup jelas ya. Oke, sekarang kita mau lanjutin. Hari ini kita mau Vorstellungsgespräch lagi, kita mau ada perkenalan lagi, tapi kali ini perkenalannya lebih panjang, lebih kompleks, dan tentunya pakai bahasa Jerman. Nah, Vorstellungsgespräch ini yang akan dipakai kalau kalian berencana ambil ujian A1. Ini tema Sprechingnya, tema speakingnya. Diri Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgesprächnya ini meliputi apa aja? Yang pertama akan meliputi yang pertama. Ada nama. Terus yang kedua ada land. Ini negara. Terus ada kotanya ya. Lalu ini usia. Lalu ada beruf, pekerjaan. Ada Sprache dan ada Terus ini pertanyaannya yang bisa kita pakai, ya kan sebetulnya kita udah pernah belajar tentang gimana cara nanyanya ya. Tapi di sini aku tulis lagi aja. Nanti kalian bisa mengajukan pertanyaannya secara formal. Heißen Sie, siapa nama Anda, atau bisa pakai wer sind Sie. Terus untuk yang lain kita bisa pakainya woher kommen Sie, Anda berasal dari mana. Nah, wo wohnen Sie, Anda tinggalnya di mana. Kalau mau tanya usia, wie alt sind Anda. Terus kalau pertanyaannya, was sind Sie von Beruf? Apa pekerjaan Anda?
Kalau yang Sprache, kita bisa nanyanya, was sprechen Sie? Anda bicara apa gitu ya, was sprechen Sie? Kalau yang hobi, kita bisa nanya, was machen Sie gern? Apa yang bukan, was machen Sie gern? Gitu. Oke, ini untuk yang Sprachen, kita bisa nanya juga gini sih sebetulnya. Ya, welche Sprache sprechen Sie? Anda bicara bahasa apa? Gitu. Welche Sprache sprechen Sie? Oke, terus buat ngejawabnya, ya udah kalian tahu lah ya, nanti disesuaikan sama milik kalian sendiri. Yang di sini belum kita pelajarin adalah si bahasanya ini. Kalau bahasa, kita bisa bilangnya gini ya, ich spreche, saya berbicara, misalnya, ich spreche Indonesisch, Englisch und ein bisschen so ini. Ich spreche Englisch, Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Aku berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sedikit Jerman. Terus kalau ditanya was machen Sie gern, Anda suka ngapain? Yang ini tinggal nanti kita tambahin gern aja di belakangnya. Zum Beispiel, ich koche gern. Ich höre Musik gern. Aku suka musik misalnya. Dan lain. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas ya? Oke, ini nanti rules-nya adalah kita akan saling bertanya. Misal nanti Jessica duluan nih yang nanya. Jessica akan tanya ke Denny misalnya. Ya udah, Jessica-nya akan mengajukan pertanyaan yang sudah ditulis di sini. Hi Sensi, nanti Denny-nya menjawab. Nama saya adalah, terus lanjut lagi, woher kommen Sie? Nanti Denny yang jawab, Papa, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ketika selesai, nanti tinggal dilanjutin. Denny yang panggil nama temennya dan mau tanya siapa. Gitu. Dan seterusnya sampai nanti orang terakhir akan tanya ke Jessica, balik lagi ke Jessica, karena belum ada yang nanya ke Jessica tadi kan. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu tentang latihannya? Schon gut ya. Kalau tidak ada, sekarang coba kita mulai dari Denny dulu deh. Denny mau tanya ke siapa? Panggil dulu nama temennya. Josh. Ya, silakan. Halo Josh, sorry. Wie heißen Sie? Hallo Denny, ich heiße Ya, tadi dia udah jawab, ich heiße Josh. Dilanjut lagi, Denny pertanyaan kedua. Oke. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Indonesia. Indonesian, oke. Wo wohnen Sie? Wie alt sind Sie? Die Haut ist Ich bin, I am, ich bin alt, 36. ich bin 36 Jahre alt.
ich bin 36 Jahre alt. Ya. Okay. Was sind Sie von Beruf? Arida, beruf tadi apa artinya? Pekerjaan. Pekerjaan. Die von Beruf is apa pegawai pemerintah, Bu? Beamter. Ich bin Beamter von Beruf. Ich bin Beamter von Beruf. Okay. Welche Sprache sprechen Sie? Sprachen sprechen. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch und Englisch. Okay. Was machen Sie gern? Ich koche gern. Oke, ich koche gern. Oke, good. Oke, sekarang gantian Jus yang tanya. Mau tanya ke siapa? Mau tanya Denny juga. Beda? Mau tanya ke Denny atau harus ke Denny lagi atau gimana tadi? Oh, enggak. Panggil ke yang lain. Bisa ke Jessica, ke May, atau ke Ray. Saya mau tanya ke Jessica. Jessica, oke. Jessica. Ya. Wie heißt sie? Ich heiße Jessica. Woher kommen Sie? Ich komme Serang. Aus Serang. Aus Serang. Wohin Sie? Ich wohne in Jakarta. Wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Was sind Sie von Beruf? Kalau pekerja swasta apa? Mitarbeiterin aja. Ich bin Mitarbeiterin von Beruf. Spelling. Mitarbeiterin. 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 Ich bin Mitarbeiterin. Ich bin Mitarbeiterin von Beruf. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Deutsch. Was machen Sie denn? Ich höre Musik. Oke, fertig. Dankeschön. Oke. Danke. Ya, Jessica silakan ke May atau ke Ray? Ke May. May, oke, boleh. Halo May. Hello. Wie heißen Sie? Ich heiße May. Woher kommen Sie? Ich komme aus Indonesien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Bandung. Wie alt sind Sie? Ich bin 28 Jahre alt. 28 Jahre alt. Was sind Sie von Beruf?
Ich bin Mitarbeiterin von Beruf. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch. Sprache. Sprache. Ich spreche Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Was machen Sie gern Machen. machen? Ich höre Musiken. Oke, good. So, Mei berarti tinggal tanya ke Ray ya, silakan. Hallo Ray, Halo. wie heißen Sie? Ich heiße Raymond. Woher kommen Sie? Ich komme aus Indonesien. Wo wohnen Sie? Wohnen. Wohnen Sie? Ich wohne in Nailsworth in Südaustralien. Wie alt sind Sie? Ich bin 31 Jahre alt. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Student. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch, Englisch, Chinesisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Französisch. Was machen Sie gern? Ich lerne gerne Sprachen. Oke, good. Terakhir, Ray tanya ke Denny ya, Peterson. Hallo Danny, wie heißen Sie? Ich heiße Danny. Woher kommen Sie? Ich komme aus Indonesien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Bandung. Wie alt sind Sie? Ich bin 32 years old. Jahre alt. Year old. Wo sind Sie von Beruf? Ich bin Apotheker von Beruf. Von Beruf. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Deutsch. Was machen Sie gern? Ich koche gern. Oke, good. Cepat. So, sekarang kita lanjutin lagi. Kita mau masuk ke materi berikutnya ya. Oke, di materi berikutnya kita mau belajar tentang Hauptsatz. Hauptsatz ini apa? Hauptsatz ini adalah kalimat utama. Ya, Hauptsatz adalah kalimat utama. Kita mau bikin suatu kalimat, ada unsur-unsur esensial yang sebaiknya ada dalam kalimat. Yang pertama, itu dalam kalimat harus ada subjeknya. Ya, pasti ya. Kalau nggak ada subjeknya, siapa dong yang melakukannya? Yang kedua, ada verb-nya, ada kata kerja. Dan yang ketiga, ada Ergänzungen. Artinya adalah keterangan-keterangan. Keterangannya ada bisa banyak ya, sama kayak di bahasa Indonesia. Oke, dan di sini yang perlu diperhatikan adalah kata kerja itu harus selalu dikonjugasikan ke subjek. Mau siapapun subjeknya, dia harus dikonjugasikan. Dia nggak boleh dipakai gitu aja. Konjugasikan tuh maksudnya disesuaikan ya, dikasih endung, karena setiap subjek kan punya apa namanya,
punya endung sendiri-sendiri. Oke, nah sekarang aturannya adalah di dalam kalimat subjek ini kita bisa menuliskannya di Position 1 oder 3, di posisi 1 atau posisi 3. Sedangkan untuk yang verbnya ini dia itu mutlak ada di posisi, harus ada di Position 2. Tuh. Terus kalau Ergänzungen ada beberapa. Yang pertama ada Zeitergänzung. Ergänzung artinya adalah keterangan waktu. Yang kedua adalah Raumergänzung. Raumergänzung tempat. Lalu ada Artergänzung. Ini adalah keterangan cara. Misal, sekarang kita punya ada beberapa unsur nih. Kita punya ada Linda. Ada Linda, ada Fliegen, lalu ada nach Berlin misalnya. Kayak gini. Nah, gimana caranya kita mau bikin kalimat atau membuat kalimat yang utuh dari unsur-unsur ini? Oke, kalau bikinnya seperti ini, apakah benar? Linda fliegt heute nach Berlin. Linda terbang hari ini ke Berlin. Apakah dia benar kalimatnya? Untuk mengecek kebenarannya tinggal dilihat aja ya. Ini ada kata Linda. Linda sebagai subjek. Subjeknya ada di posisi pertama. Berarti benar ya sesuai dengan aturan ini. Lalu ada kata fliegt. Fliegt-nya ini adalah kata kerja. Ada di posisi kedua. Dan dia sudah dikonjugasikan belum ke subjeknya? Oh, ternyata juga sudah dikonjugasikan. Berarti udah benar. Gitu. Heute nach Berlin, berarti kalimat ini sudah benar. Gitu. Misal lagi ada kalimat yang gini. Heute fliegt Linda nach Berlin. Hari ini Linda terbang ke Berlin. Apakah kalimat ini benar? Coba kita lihat. Heute, keterangan waktu di posisi 1. Fliegt-nya, kata kerjanya di posisi kedua. Terus Lindanya, si subjek ada di posisi ketiga. Nah, ini subjeknya udah benar ya, ada di posisi ketiga. Apakah kata kerjanya juga sudah dikonjugasikan ke subjek? Ternyata juga sudah. Berarti kalimatnya benar. Ini juga benar. Misal ada lagi kalimatnya dibikinnya gini. Nach Berlin fliegt Linda heute. Fliegt Linda. Ini, apakah kalimat ini juga benar? Ya, kita cek aja. Nach Berlinnya dia menjadi satu frasa ya, ke Berlin, posisi 1. Lalu ada kata kerja, ada fliegt, posisi kedua. Dan ada kata Linda di posisi ketiga. Nah, si subjeknya dia sudah ada di posisi ketiga nih, udah benar. Kata kerjanya di posisi kedua. Tapi apakah sudah dikonjugasikan ke sini? Oh, ternyata juga sudah. Berarti ini juga benar kalimatnya. Gitu. Misal lagi, kita mau bikin kalimat. Adalah nach Berlin Linda fliegt heute. Maka kalimat ini benar, coba kita lihat. Nach Berlinnya di posisi 1. Subjeknya ada di posisi 2. Kata kerjanya ada di posisi ketiga.
Bener nggak kayak gini? Nggak bisa ya, karena posisi duanya udah subjek udah jelas salah. Gitu. Berarti dari 4 unsur ini kita bisa bikin 3 kombinasi sekaligus. Tuh. Terus kalau ditanya, terus mana dong yang paling benar? Sebetulnya kalau ditanya mana yang paling benar nggak ada jawabannya. Kenapa kok dibikin seperti itu? Pertanyaan apa kalimatnya? Kalimat-kalimat yang dibikin kayak gini sebetulnya itu untuk menunjukkan atau untuk memberikan penekanan. Gitu. Jadi di variasi yang A, yang ditekankan adalah orangnya. Gitu. Siapa yang pergi? Oh, ternyata yang pergi itu Linda. Kalau yang variasi B, yang ditekankan adalah waktunya. Kapan perginya? Hari ini loh, heute. Untuk yang ketiga, yang ditekankan adalah lokasinya. Kemana? Ke Berlin. Oke, silakan di screenshot dulu ya kalau mau di screenshot versionnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau disampaikan lagi, Bita? Ya, silakan Jessica. Misalkan ada banyak keterangan, itu untuk penempatannya gimana ya? Apakah bebas? Oke. Kalau ada keterangan, di situ ada keterangan ada keterangan waktu sama keterangan tempat. Dahulukan keterangan waktunya dulu ya, baru keterangan tempat. Kalau kalimatnya lurus kayak yang di variasi A, itu kan heute-nya hari ini, nah Berlinnya lokasinya. Nah itu didahulukan si keterangan waktunya dulu. Tapi beda ceritanya kalau yang di B sama yang di C. B sama C itu kan dia punya penekanan yang beda kan. Yang B yang mau ditekankan adalah waktunya, makanya waktunya dulu terus di depan. Kalau yang C kan yang ditekankan lokasinya, makanya dia taruh di depan. Itu. Oke, ada lagi? Bita? Sean good ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba sekarang kita ke latihannya. Latihannya di sini. Latihannya ini aja ya, di Übung 1. Machen Sie 3 Sätze. Buatlah 3 kalimat. Jadi untuk setiap huruf ini A sampai F, kalian akan bikin 3 kalimat. Jadi totalnya kalian bikin berapa nih? 18 kalimat. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum mengerjakan Übung ini? John kelar ya, silakan dikerjakan.
yang sudah selesai ngerjainnya? Belum? Oh, Ray sudah ya. Jessica sudah selesai? Sudah. Denny juga sudah? Oke, Mei sama Josh juga sudah selesai ya? Oh, oke. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas. Oke, dari yang A dulu ya. Variasi pertamanya gimana? Mei, bisa? Maria studieren jetzt in Köln. Kenapa studieren? Oh, Maria studiere jetzt in Köln. Studiere? Kenapa studiere? Studierte zur studiere pakai T. Ja, studiert jetzt in Köln. Si keduanya, Jessica, bisa? Jetzt studiert Maria in Köln. Ya, betul. Terus Ray, bisa yang ketiga? In Köln studiert Maria jetzt. Terus yang B, variasi pertamanya ke Denny, bisa? Du lernst of the house. Kamu sering belajar di rumah. Ya, betul. Variasi keduanya, Josh, bisa? Lernst du zu Hause. Setuju. Siap, aku ya. Ya, bisa Mei. Yang B, the house learns do of. Learns to off. Terus yang C, variasi pertama, Jessica, bisa? Ihr Reis morgen nach Spanien. Denny, bisa? Yang C2 ya. Morgen reist ihr nach Spanien. Variasi ketiganya, Ray, bisa? Nach Spanien reist ihr morgen. Yang D, variasi pertamanya, bisa? Siapa, Josh? Ich gehe später nach Hause. Bisa? Ich? Ich gehe später nach Hause. Oke, später. Oke, terus variasi keduanya, siapa tadi? Mei, bisa Mei? Später gehe ich nach Haus. Ich nach Hause. Variasi ketiganya, Jessica? Nach Hause gehe ich später. Terus yang E, variasi pertama. Denny, bisa? Paul arbeitet immer in Büro. Ray, bisa? Immer arbeitet Paul im Büro.
nya Jos kita in Gulong arbeitet Paul in. Oke, terus yang F. Nih, bitte May. Tanya wohnt schon lange in Frankfurt. Jessica, bitte. Schon lange wohnt lange in Frankfurt. Ja, Denny, bitte schön. Du bist dran. In Frankfurt wohnt Tanya schon lang. Oke, selesai. Sampai di sini ada yang mau di kita? Oke, so ini sebetulnya materinya sudah selesai. Ini kalau kita ngelanjutin ke materi yang berikutnya, takutnya nanti kepotong weekend, jadi lupa. Jadi mendingan hari Senin aja dibahasnya. Oke, Rinda. Ya, silakan. Untuk penekanan suatu kalimat itu perlu kita pelajari di awal, pelajari atau gitu ya. Itu dulu nggak penekanan. Ya, dia benar-benar membentuk satu ini sudah benar penekanan. Oke, ya, intinya pertanyaannya tentang ini ya, penekanan kalimat ya. Kalau tentang penekanan kalimat, biasanya kata yang ada di awal kalimat itu yang ditekankan. Gitu, selalu yang di awal kalimat itu yang jadi apa aja ya, jadi kata utamanya gitu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyain atau dibahas? Kalau di luar materi yang kita pelajari hari ini, boleh-boleh aja ya, silakan. Ini selama semingguan ini kelasnya gimana? Terlalu cepat nggak? Atau biasa aja? Atau bahkan terlalu lama? Speednya gimana menurut kalian? Gimana pendapat kamu, Denny? Sudah cukup sih, pas. Oh, oke. Nah, berarti nggak yang kelamaan, nggak kecepatan juga ya? Gimana, Just mau bilang sesuatu tadi? Kalau menurut kalau saya pribadi, saya mungkin ada dia sesuatu hal yang mungkin ada sedikit lebih dalam untuk dipelajari, tapi Arindanya menjelaskannya cepat. Kadang saya pribadi, kadang saya nggak bisa mengikuti. Gitu. Tertentu. Sorry, suaranya tinggal. Sudah. Halo? Ya, gimana? Bisa diulang lagi? Saya cancel dulu. Main ribut di sini. Oke, tadi sempat terdengarnya
apa namanya, ada beberapa bagian yang nggak bisa diikutin, itu kenapanya nggak terdengar tadi? Mungkin pasti Arinda tahu, maksudnya Arinda pasti tahu, maksudnya ini materinya lumayan sulit. Jadi di situ mungkin Arinda bisa lebih menjelaskannya di lambat. Itu aja masuk aja. Oh, oke. Ya, sampai saat ini menurut Jus, materi apa yang apa namanya butuh ditingkatkan lagi, diperdalam lagi maksudnya penjelasannya? Materi yang apa? Mungkin seperti yang kemarin yang kita belajar Zai yang seperti itu nggak, yang material ya. Ini sih Arinda maksudnya artinya kalau memang Arinda maksudnya ini level materinya ini agak sulit, mungkin bisa lebih diperluas aja gitu sih. Untuk selama ini masih bisa diikuti sih. Oke. Berarti ini ya materi yang kemarin pakai Zain, ada endungnya posesif apa? Ya, personal pronomen itu ya. Oke, tapi sudah bisa memahami materinya atau perlu aku ulang lagi? Sudah bisa, Arinda, sudah. Oke. Karena kita juga mengulang kok. Oh, oke. Mengulang kembali. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Nanti di materi berikutnya ya. Oke, menurut Mei gimana kelasnya? Ada yang butuh diperbaiki lagi? Enggak sih, cukup. Udah cukup mengerti. Oke. Dari Jessica ada yang mau disampaikan? Aman ya? Oke. Kalau dari Ray gimana? Menurutku pas sih, nggak kecepatan, nggak kelambatan. Terus progresnya juga kerasa gitu. Oke, baiklah. Cuman ini berarti yang untuk kalimat negatif sama kalimat tanya belajarnya nanti-nanti ya? Kalimat negatif? Sama kalimat tanyanya, strukturnya. Oh, maksudnya gimana tuh? Misalnya, ini kan Maria studied yet in Köln. Berarti kalau nanya kan otomatis studied Maria yet in Köln, gitu kan? Nah itu berarti Marianya kan berada di posisi 2, which is okay harusnya kalau kalimat tanya. Iya, Terus betul. kalau negatif tapi tanya, misalnya tidakkah gitu, berarti gimana? Studied nih Maria yet in Köln gitu. Studiert Maria jetzt nicht in Köln. Itu nanti ya? Atau itu sebetulnya udah masuk ke materi yang sebelumnya kan? yang posisi nih ya? Betul. Nah, yang ini. Itu kan yang tadi ditanyain bentuk apa namanya, ya oder nein Frage, yes to question kan sebetulnya. Gini. Cuman tinggal diganti jadi apa ya? Kata kerjanya, kalau ya oder nein Frage kan kata kerja yang di depan. Jadi kalau pakai tadi kalimat yang tadi kan tadi Maria studiert jetzt in Köln. Ya udah tinggal dibalik verbnya yang kita tulis di depan. Studiert Maria jetzt in Köln. Apakah sekarang Maria kuliahnya di Köln? Misal kalau itu mau kita kalimat-kalimat ini tadi mau kita bikin jadi negatif, misal
Misal ini. Kalau kita mau menegasikannya, mau bikin kalimat pertanyaan, kan syaratnya adalah si verb-nya yang kita tulis di posisi 1, kemudian baru kita tulis si subjeknya. Kalimatnya menjadi gini, studiert Maria jetzt in Köln. Apakah Maria kuliah di Köln? Jawabannya ya tinggal ya oder nein aja. Misalnya ya, sie studiert jetzt in Köln. Ya, dia sekarang kuliahnya di Köln. Atau kalau enggak, ya nein bisa pakai kuliahnya di mana gitu kan. Nein, sie studiert jetzt in Bremen misalnya. Enggak, dia kuliahnya di Bremen. Atau kita enggak mau kasih tahu nih kuliah dia di mana. Kita cuma mau bilang enggak, dia enggak kuliah di Köln. Maka kita bilangnya nein, sie studiert jetzt nicht in Köln. Kita kan punya preposisi di sini, preposisinya berupa in. Maka nicht-nya ditempatkan di sini sebelum preposisi. Gitu. Kalau pertanyaan yang mau dibikin jadi negatif, ya udah tinggal nicht-nya kita tuliskan sebelum preposisi di sini. Gitu. Misal pertanyaan jadi studiert Maria jetzt nicht in Köln? Maria nggak kuliah di Köln. Kalau emang dia nggak kuliah di Köln, ya udah pakainya nein ya. Nein, sie studiert jetzt nicht in Köln. Enggak, dia sekarang tuh nggak kuliah di Köln. Nein, sie studiert jetzt in Bremen. Dia kuliah di Bremen. Atau pakainya doch. Sie studiert jetzt. Doch-nya ini bisa dipakai karena pertanyaannya negatif. Ya, pertanyaannya negatif. Dan mau dijawabnya positif. Nggak kok, dia emang kuliahnya di Köln kok, maka pakainya doch. Sama konsepnya kayak yang pertemuan waktu itu. Kalau jawabnya nein, jetzt studiert sie in Köln, bisa ya? Bisa. Oke. Bisa, karena tadi kan penempatan verb-nya di posisi 2. Boleh kayak gitu. Danke. Ya, Vietnam. Ya, pokoknya ini, mana tadi nih? Nah, ini. Pokoknya ini yang jadi pegangan ini. Subjek sama si verb-nya. Posisinya ada di mana. Pokoknya kalau udah benar, itunya udah benar ya udah. Berarti kalimatnya udah benar. Gitu. Perkara nanti kalian nulisnya keterangan tempat sama keterangan waktunya kebalik, itu bukan suatu kesalahan yang fatal gitu. Masih bisa diterima. Tapi kalau berdasarkan urutan, ya kalau kita belajar urutan keterangan, yang diurutkan atau yang dituliskan pertama itu pasti keterangan waktunya dulu, baru nanti keterangan tempat. Begitu. Kamu punya kucing ya, Mei? Siapa namanya? Iya, namanya Ginger. Tapi dia mukanya udah ngantuk banget kayaknya. Iya, udah ngantuk. Udah minta tidur. Oh, oke. Iya. Kamu punya satu kucingnya? Nein, ich habe 2 Katzen. Oh, ja. Ich hatte damals auch Katze, aber leider sie sind schon gestorben. Udah mati. Au. Ya Okay. karena sakit. Au. Iya. Wie alt ist die Katze
May. Wie alt ist die Katze, May? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin kayaknya udah 5 tahun lebih kayaknya. Oke, berarti kalau nggak tahu kita bisa bilangnya circa ya. Circa. C-I-R-C-A, circa. Circa. Ya, circa 5 Jahre alt. Kira-kira 5 tahun. Besok 17 Agustus kalian ada agenda apa? Gak ada, di rumah aja. Mungkin ikutan lomba panjat pinang. Kalau apoteker tetap masuk nggak besok? Atau libur juga? Kalau saya libur, alhamdulillah. Alhamdulillah libur ya. Ya. Ya biasanya kalau yang di tenaga medis kan liburnya ini banget ya. Tricky sekali. So, kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi, ich glaube, das war alles für heute ya. Itu aja buat hari ini. Silakan diulang lagi, dimasukkan ke kategorian booknya supaya terstruktur belajarnya dan gampang buat trackingnya. Ja, schönes Wochenende, happy weekend, und wir sehen uns nochmal am Montag. Ketemu lagi hari Senin. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht.